Halo teman-teman, balik lagi bareng aku di Ngalor Ngidul Adventure. Kali ini aku gak ajak kalian riding ke tempat baru, tapi aku mau cerita pengalaman touring yang paling berkesan dalam hidupku. Solo touring ke Lombok. Iya benar, pertama kalinya aku naik motor sendiri nyebrang ke pulau seberang, nikmatin jalur panjang, udara baru, dan suasana yang benar-benar beda dari Jawa Timur yang biasa aku lewati. Langsung aja, aku bakal cerita ngalor ngidul versi aku soal semua persiapan, jalannya, sampai spot-spot yang aku kunjungi di Lombok. Siapin kopi ya, biar makin santai dengernya. Jadi perjalanan ini aku mulai dari rumah, dengan modal nekat dan motor setia aku, Yamaha NMAX biru yang biasa nemenin kemana-mana. Barang? Gak banyak, cuma bawa tas ransel, jas hujan, toolkit, dan sedikit bekal snack. Tujuanku waktu itu sebetulnya bukan ke Lombok tapi ke Afrika Van Java, tapi tutup. Akhirnya cek-cek jadwal pelayaran ke Lombok dan akhirnya ada pelayaran ke Lombok sore itu. Sampai di Pelabuhan Jangkar Situbondo, deg-degan luar biasa. Ini pertama kalinya aku bawa motor naik kapal feri, sendiri, tanpa teman atau rombongan. Suasana pelabuhan sore itu cukup sepi. Di dalam hati, aku bilang, yah, mulai nih petualangan beneran, naik ke kapal, motor diikat, aku langsung naik ke atas dek sambil lihat laut luas. Wah, rasanya luar biasa. Angin laut, suara kapal, itu jadi awal yang bikin aku makin semangat. Dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kapal diberangkatkan menuju ke Pulau Lombok, waktu yang ditempuh sekitar 14 jam perjalanan. Dan keesokan harinya tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kapal bersandar di Pelabuhan Lembar Lombok. Setelah beberapa jam di laut, akhirnya nyampe juga di Lombok. Aku turun dari kapal, langsung disambut sama udara Lombok yang panas tapi segar. Suasana Pelabuhan Lombok juga beda banget, lebih santai, dan kelihatan banget nuansa khas Nusa Tenggara. Destinasi pertama aku, Masjid Raya Hubulwatan. Aku sengaja mampir ke sini dulu, sekalian istirahat. Masjidnya megah banget, dan suasananya tenang. Sambil duduk di pelataran masjid, aku sempat mikir, beneran nih, aku di Lombok. Setelah dari masjid aku melanjutkan perjalanan ke penginapan, kali ini aku menginap di Hastina Hotel Lombok tepatnya di Kota Mataram. Penginapannya murah dan bersih banget, ada beberapa pilihan kamar dan saya memilih kamar tipe kapsul atau asrama yang diisi 6 orang. Harga per malamnya hanya Rp100.000 sudah termasuk pajak dan lain-lain. Dan sore harinya saya menikmati sunset di Pantai Sengigi Lombok, sungguh nikmat mana lagi yang kau dustakan. Keesokan hari aku lanjut ke Sembalun. Wah, ini bagian favorit aku. Jalannya menanjak, berliku, dan pemandangan gunung serta lembahnya luar biasa indah. Udara jadi sejuk banget, dan sensasi riding di Sembalun itu gak bisa aku lupain. Rasanya aku pengen banget berlama-lama di sini. Pemberhentian pertama, Pusuk Sembalun.
Titik tertinggi di jalan menuju ke Desa Sembalun, dan dari sini kita bisa melihat Desa Sembalun dengan latar belakang pegunungan dari kejauhan dengan sangat indah. Dan keadaan di sini sangat ramai dengan pengunjung yang sedang rehat atau berkunjung. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Selong, tapi sayang banget akses ke Bukit Selong sangat minim petunjuk dan jalannya masih berbatu dan rusak parah. Akhirnya saya naik ke atas Bukit Selong, cukup melelahkan untuk naik ke atas sini dan butuh stamina yang kuat, tapi semuanya terbayar dengan pemandangan indah dari atas Bukit Selong ini. Sebelum pulang ke Mataram, mampir dulu di depan pintu masuk Taman Nasional Gunung Rinjani. Mungkin suatu saat akan kesini untuk mendaki Gunung Rinjani, salah satu gunung terindah di Indonesia. Kemudian melanjutkan perjalanan pulang melalui Lombok Utara. Wow, jalan di Lombok Utara ini sangat bagus dan mulus juga melewati pesisir pantai utara Lombok, mungkin jadi jalur favorit para petouring. Hari ini hari terakhir aku di Lombok, kali ini aku mengunjungi beberapa tempat wisata sekaligus. Check out dari hotel pagi-pagi, langsung gas menuju ke Mandalika. Setelah menikmati kawasan Mandalika, aku melanjutkan perjalanan ke Desa Adat Sade. Sade sebagai desa wisata karena keunikan Desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya. Meski terletak persis di samping jalan raya aspal nan mulus, penduduk Desa Sade di Rembitan, Lombok Tengah masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Dapat dikatakan, Sade adalah cerminan suku asli Sasak Lombok walaupun listrik dan program-program nasional pemberdayaan masyarakat dari pemerintah sudah masuk ke sana. Desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok. Setelah dari Desa Adat Sade, untuk menghabiskan waktu sambil menunggu keberangkatan kapal pada malam hari, aku menuju ke Malimbu Hill di dekat Sengigi untuk menikmati sunset terakhir di Pulau Lombok sebelum pulang.
Akhirnya pulang meninggalkan Pulau Lombok, aku langsung ambil penyeberangan ke Surabaya. Kali ini aku naik kapal dari DLU yaitu Kirana 7. Akhirnya tiba di Surabaya dengan selamat. Touring ke Lombok ini jadi pengalaman yang sangat membekas buat aku. Bukan cuma karena destinasi-destinasinya indah, tapi juga karena sensasi solo touringnya itu. Gak ada yang nemenin, cuma kita, motor kita, dan jalannya. Semua rasa campur aduk, seneng, capek, takut, tapi puas banget. Jadi itu cerita ngalor ngidul aku ke Lombok. Mudah-mudahan kalian terinspirasi, atau setidaknya kebayang gimana serunya touring sendirian ke pulau seberang. Kalau kalian punya rencana kayak gini, siapin mental, siapin motor, dan yang paling penting nikmatin setiap momennya. Kalau kalian suka cerita-cerita ngalor ngidul kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya.